Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita, mari kita merendahkan diri kembali di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama memohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca, merenungkan, bahkan belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud melalui firman-Mu. Mari Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata melewati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Ayub pasal yang ke-38, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-38. Ayub pasal yang ke-38, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-38, dengan perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Baik, saya akan membacakan pada ayat yang genap. Bapak Ibu sedang jemaat membaca ayat yang ganjil. Saya akan bacakan ayat yang genap. Apakah engkau telah masuk sampai ke pendaharaan salju, atau melihat pendaharaan hujan batu? Ayat yang ke-23. Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timun bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat gunung? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Untuk mengenyangkan gunung dan belantara dan menumbuhkan puncak-puncak rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan menumbuh beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Ayat yang ke-31. Dapatkah engkau memperkas ikatan bintang tertinggal dan membuka belenggu bintang berlantik? Dapatkah engkau menerbitkan mita kubu pada waktunya dan memimpin bintang hidup dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum bagi langit atau mengetahui
Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kias sehingga sabun menyambut sambil berkata kepadamu, ya? Siapa yang menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan, firman-Mu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai kitab Ayub. Dan pada kesempatan saat ini di dalam kitab Ayub tentunya kita akan bersama-sama belajar bagaimana kehidupan Ayub di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat kitab Ayub ini dan ketika kita bersama-sama meneladani setiap apapun yang dilakukan Ayub di dalam kitab ini, tentunya kita akan mendapatkan fakta-fakta tentang Ayub di dalam kitab Ayub ini. Ketika seseorang sedang mengalami suatu penderitaan, tentunya di dalam kehidupannya ia akan merenungi kesalahan atau dosa apa yang ia lakukan kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Dan tentunya ketika kita menemukan banyak dosa di dalam kehidupan kita secara pribadi, tentunya kita memohon ampun kepada Tuhan. Ketika kita melihat sosok Ayub ini, ketika kita membaca di dalam pasal yang pertama hingga pasal yang ke-42, kita menemukan beberapa fakta. Ketika kita melihat berbagai fakta tentang Ayub ini, lihat bahwa Ayub ini merupakan orang yang berpaut kepada Tuhan, orang yang berhikmat, bahkan orang yang saleh kepada Tuhan. Rupanya ternyata Tuhan mempunyai maksud lain di dalam kehidupannya. Kami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat kisah Ayub di dalam kitab Ayub ini, di dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, bagaimana kita berhikmat, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Ketika kita meminta kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh damai, mari sidang jemaat bersama-sama kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk terus dipimpin oleh Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan, bahkan terus berhikmat kepada Tuhan. Walaupun pergumulannya itu sangat berat dihadapi, tetapi ketika ia meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan atas penderitaannya, ternyata Tuhan juga memberikan pemulihan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang percaya, bahkan bersandar kepada Tuhan. Sesuai dengan subtema kita pada bulan Juni ini, menjadi teman sekerja Allah, untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama kita, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat, bahkan di dalam keluarga. Firman-Nya memberkati kita dan juga menguatkan kita untuk melakukannya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk merespon firman Tuhan.